Bismillah, alhamdulillah. Yang sangat kami cintai, para perindu Allah dimanapun Anda berada. Sambil berjalan ini kita akan ke pesantren Lirboyo. Akan ada acara di situ sekaligus takziah ibunya Adin ya, wafat. Masya Allah. Kita sambil belajar fikih, ada waktu ini beberapa menit. Bismillah. Fikihnya fikih praktis apa? Toharoh dulu, awal. Mungkin kita akan biasakan sepanjang perjalanan adalah belajar beberapa materi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, Toharoh. A. Definisi Toharoh. Toharoh menurut bahasa adalah suci dan bersih. Sedangkan menurut istilah fikih adalah menyucikan sesuatu dari hadas dan najis. Bersuci dari hadas dan najis adalah salah satu syarat terpenting sebelum melaksanakan beberapa ibadah, seperti salat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Artinya, ibadah-ibadah tersebut jika dilaksanakan tanpa bersuci dari hadas dan najis, maka ibadah tersebut dianggap tidak sah jika dilaksanakan tanpa uzur. Adapun salah satu syarat sahnya salat adalah suci dari hadas dan suci dari najis. Catatan, ada 5 hukum yang akan kita temukan di dalam pembahasan Toharoh adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib. Wajib adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan hukumnya dosa. Dalam pembahasan Toharoh, hal yang wajib disebut dengan istilah fardu dan syarat. Kedua, sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak dosa. Yang ketiga adalah haram. Haram adalah sesuatu yang jika dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Keempat, makruh. Makruh adalah sesuatu yang jika dilakukan tidak dosa dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Kelima, mubah. Mubah adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Artinya, tidak wajib, tidak haram, tidak sunnah, dan tidak makruh. Baik, kami himbau kepada siapapun agar segera memiliki buku fikih praktis, fikih bersuci, fikih toharoh. Nah, jadi gini, sebetulnya yang dibahas kan bab sholat, aqimus sholat, agar kita bisa sholat. Itu kan, cuman untuk bisa melaksanakan sholat ada hal-hal yang harus dipenuhi. Dan jika hal tersebut dilakukan sebelum melakukan sholat, di luar sholat, tapi harus kita siapkan, namanya syarat. Termasuk syarat melakukan sholat adalah ini, bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Jadi ada bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Maka orang yang melakukan sholat dengan membawa hadas dan membawa najis, maka sholatnya tidak sah. Nah, kemudian nanti hadas itu dibagi ada 2. Nanti akan dibahas hadas besar, hadas kecil. Baik, tapi sebelum membahas tentang pembahasan sholat nanti yang panjang dan lebar, di dalam pembahasan sholat nanti ada 5 hukum yang sering berseliweran. Contohnya hukumnya ini adalah wajib, hukumnya adalah sunnah, hukumnya adalah makruh, hukumnya adalah haram, itu ada. Sama seperti halnya pembahasan-pembahasan masalah yang lainnya, pasti ada dikatakan wajib. Kalau di dalam sholat, kewajiban-kewajiban dalam sholat bisa disebut dengan rukun, termasuk syarat-syaratnya adalah kewajiban. Kewajiban di dalam sholat ada, memenuhi syarat ada, memenuhi rukun ada. Rukun ada syarat. Nanti insya Allah dibedakan antara apa itu rukun, apa itu syarat di dalam sholat. Baik, sekarang ini karena kitabnya kitab Toharoh bersuci, ya. Kitab Toharoh, kitab bagaimana kita bersuci dengan benar dan gampang. Bukan sekedar benar. Akan kami hadirkan di buku praktis ini adalah cara bersuci yang gampang. Mudah tapi benar. Jangan sampai ada orang meninggalkan sholat gara-gara tidak bisa bersuci. Insya Allah. Jadi syarat sahnya sholat adalah bersuci dari hadas. Baik hadas besar atau hadas kecil. Kemudian harus bersuci dari najis. Baik, kita bahas satu-satu. Lanjutannya. B. Alat bersuci. Alat bersuci ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, air, untuk menghilangkan hadas dan najis. Yang kedua, debu, untuk mengangkat hadas dan najis mughalladhah. Yang ketiga, batu, untuk menghilangkan najis. Yang keempat, dibag atau dabir, menyucikan kulit bangkai. Baik, alat bersuci. Nah, di situ disebutkan alat bersuci. Apa sih alat untuk bersuci? Ada air, alat untuk bersuci. Ada debu, alat bersuci. Nah, air sudah jelas. Nanti akan kita bahas tentang air yang bisa digunakan untuk mensucikan sesuatu dari najis atau untuk mengangkat hadas dalam berwudu dan mandi besar.
Ada juga debu. Debu ini adalah untuk mengangkat najis. Kapan itu? Di saat kita terkena najis muwalladoh, kan harus ada debunya. Baik, ini adalah gambaran saja. Nanti prakteknya kalau sudah masuk babnya. Kemudian ada lagi adalah cara mensucikan sesuatu dengan cara dibag. Dibag itu adalah mensamak. Mensamak ini adalah kulit bangkai binatang yang halal dimakan dalam mazhab Syafi'i tentunya ini. Semua binatang yang halal dimakan kok mati jadi bangkai. Najis semuanya termasuk kulitnya adalah najis, nggak boleh dimakan, nggak boleh kita gunakan kulitnya. Kecuali jika kulit itu ditibak, disamak. Disamak itu dikuliti dipisah dari dagingnya, kemudian ditempeli sesuatu yang panas, apakah abu atau kotoran burung, ditempelkan di bagian sisa-sisa atau di bagian kulit dalam yang nempel ke daging tadi. Gunanya apa? Agar daging itu akan menjadi semakin cepat kering. Dan setelah kering nanti disucikan maka menjadi kulit yang suci. Biarpun semula itu adalah bangkai yang najis dan tidak bisa kita gunakan. Adapun ini Pak, adapun ini catatan. Adapun kambing-kambing yang disembelih, kambing korban itu nggak perlu disamak, nggak perlu pakai tiba. Karena apa? Kambingnya halal, kambingnya disembelih ya kulitnya halal. Jadi yang disamak ini pembahasan tentang samak nanti. Menyamak, mendibak, menyamak, menguliti daging yang adalah menguliti kulit yang dari binatang yang halal dimakan menurut mazhab Syafi'i, dan dia mati menjadi bangkai, kulitnya bisa dimanfaatkan seperti itu. Baik. Bicara tentang air, alat bersuci yang pertama adalah air. Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya air itu Allah menurunkan dari langit air untuk mensucikan, dan Nabi menyebutkan air itu adalah suci dan mensucikan. Cuman air apa? Kita punya banyak air degan, air liur, air ludah, air. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah air asli, air yang turun dari langit, yang memancar dari bumi dengan warna apapun. Sengaja kami hadirkan dengan warna apapun biar nggak ada pertanyaan lagi. Misalnya di Pontianak sana tiba-tiba airnya hitam tapi sehat, kami silakan airnya sehat, air itu hitam karena hitam akar, maka sah dipakai. Bahkan kalau seandainya hujan susu, apakah boleh dipakai untuk berwudu? Ya kalau memang itu adalah asli turun dari langit ya sah, nggak ada orang merah susu di atas sana. Jadi tetap sah, biarpun kopi, hujan kopi. Ini kan hanya cerita, nggak mungkin ada. Hujan kopi, jadi kami catat, kami tulis soalnya dengan warna apapun, biar nggak banyak pertanyaan setelah itu. Air dari langit, keluar dari bumi. Itu adalah air yang bisa dipakai untuk wudu. Asli, belum bercampur dengan apapun. Makanya, bercampur dengan apapun atau berubah nanti bermacam, kena najis dan sebagainya. Intinya, satu, untuk mudahkan, air yang bisa dipakai untuk bersuci, mensucikan najis atau mengangkat hadas kecil atau hadas besar, adalah air yang turun dari langit dengan warna apapun, yang keluar dari bumi dengan warna apapun. Baik. Air ada 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, air suci dan menyucikan, atau yang disebut air mutlak. Yang kedua, air suci, tetapi tidak menyucikan. Yang ketiga, air yang terkena najis, yaitu air yang tidak suci dan tidak menyucikan. Yang keempat, air suci yang makruh untuk digunakan. Sebenarnya yang sangat perlu dipelajari adalah air ke-1, kedua, dan ketiga saja. Karena air jenis yang keempat tidak ada di negara kita, Indonesia. Baik. Air itu ada air yang suci, kemudian mensucikan itu istilah dalam fikih. Air suci mensucikan, air itu suci dan bisa digunakan untuk mensucikan hadas kita, mensucikan kita dari hadas, mensucikan najis, maka disebut dengan air suci dan mensucikan. Contohnya ya tadi air yang turun dari langit, yang keluar dari bumi. Ada air yang suci tapi nggak bisa dipakai wudhu. Air apa? Air sayur gulai atau sayur rawon, itu kan ada airnya, kuah. Air kopi, air teh suci. Makanya kalau baju kita kena kuah tetap bisa dipakai sholat, karena kuah itu adalah suci, cuma tidak bisa untuk mensucikannya. Air degan suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini air yang pertama, suci mensucikan, nanti akan kita bahas di kitab ini. Kemudian yang kedua, air yang suci namun tidak bisa mensucikan, seperti tadi air kuah, air bakso, air soto, itu air suci namun tidak bisa mensucikannya. Yang ketiga adalah air yang semula adalah suci
dan mensucikan karena turun dari langit atau diambil dari mata air, dari sumur, cuman terkena najis. Adapun masalah terkena najis itu dibahas nanti. Bagaimana air yang semula suci mensucikan menjadi najis, gimana caranya? Nanti akan dibahas. Adapun yang keempat adalah air musyammas, air yang makruh dipakai, air suci namun makrah. Termasuk ini air suci dan mensucikan namun makruh untuk digunakan, yaitu air yang terkena terik matahari dengan syarat-syaratnya. Bukan semua air yang terkena terik matahari makruh. Tapi ada di tempat yang panas, terbuat dari timah, dari tembaga, dari tambang. Nanti akan disebut masalah ini. Dan di Indonesia nggak ada. Syaratnya harus negeri panas. Makanya tidak kita bahas di situ. Jadi bicara tentang air musyammas, air yang terkena matahari yang makruh nggak ada di Indonesia. Adanya di negeri Arab, Najd, sana Hadramut yang panas, maka itu baru ada. Jadi yang kita bahas hanya air suci mensucikan. Kemudian air suci tapi tidak bisa mensucikan. Air yang semula suci dan mensucikan tapi terkena najis jadi air mutanajis. Ini saja insya Allah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ringkas saja. Kita ingin sambil jalan lah. Ini Buya, ada pertanyaan Buya. Pertanyaan coba dibaca. Biar baca. Pertanyaan dari user 131 bla 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 bla. Buya, orang tua kami sudah wafat 1 tahun lalu, tapi kami masih belum bagi waris. Gimana hukumnya? Terima kasih. Wahai anak yang soleh, kamu bertanya ini tanda ada iman di dalam hatimu. Kalau kamu orang jahat nggak akan mau bertanya. Terima kasih. Insyaallah kamu anak yang soleh dan anak yang baik. Segera dibagi. Musyawarah dengan saudaramu, jangan sampai menunda-nunda pembagian waris. Khawatir ada yang kebawa ke sana dan ke sini. Sebab begini faedahnya. Semua harta peninggalan orang tua selagi belum diwaris, maka semuanya ada nama saudara kita. Anggap saja handphone atau 1 sendok. Selagi belum dibagi sendok itu ada nama saudaramu dan namamu. Karena apa? Bagian-bagiannya ada semuanya. Sehingga kalau ada orang mengantongi 1 sendok, berarti dia telah mengambil milik saudaranya. Nah, maka pembagian itu harus dengan segera. Khawatir nanti di saat kita ditumpangi dengan hajat misalnya, akhirnya jadi jahat. Dulu mah biasa-biasa saja, nggak terlalu butuh kepada harta waris. Cuman karena sekarang menjadi butuh, akhirnya bisa mengambil. Naudzubillah. Belum lagi nanti keburu meninggal, belum bisa dibagi, sampai keturunan-keturunan berikutnya. Akhirnya menjadi permusuhan di antara mereka. Kenapa? Merasa haknya diambil oleh saudaranya. Jadi begitu ya. Segera dibagi, musyawarah yang baik. Kemudian, untuk membagi waris, datangkan orang luar. Jangan dibahas di kalangan keluarga sendiri. Sebab kalau dibahas oleh kalangan keluarga, subhanallah, yang namanya waris setannya sangat gede. Nggak tahu kenapa. Biarpun orang baik-baik kadang mengangkat suara jadinya. Jadi harus ada penengah. Jika Anda dekat dengan kami Cirebon, datang keluarga kepada kami, akan kami ajak membahas tentang waris. Nah, kami akan hadir, kami akan menyentuh kesadarannya. Bahwa saya membagi waris itu harus, ini bukan hakku, bukan milikku semuanya, harus bagi diberikan kepada saudara-saudara sesuai dengan aturan yang diajarkan dalam Islam. Tolong segera dibagi ya. Sebaik-baik waris adalah segera dibagi. Sebaik-baik waris segera dibagi. Nah, karena apa? Kalau menunda, khawatir terjadi persengketaan, perselisihan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Rizky Nisar Nasution. Assalamualaikum Buya. Mau tanya dong, kalau suami istri bercerai, masa iddah si istri berapa lama Buya? Tergantung. Kalau bercerai, jika sang istri itu mempunyai haid, maka dalam keadaan tidak hamil dan dia punya haid, maka 3 kali suci. 3 kali suci. Kalau dia orang yang melahirkan, orang yang hamil, maka sampai kelahiran. Jadi bisa saja sampai kelahiran. Maka bisa saja ada orang hari ini cerai oleh suaminya, besok menikah lagi. Siapa dia? Perempuan yang hamil tua, baru dicerai langsung melahirkan. Masa iddahnya berakhir dengan melahirkan, seperti itu. Ya, kalau masih punya haid maka 3 kali suci, seperti itu. Nah, akan tapi ada pembahasan nanti haram mencerai di saat-saat tertentu ya. Kemudian, tapi bagi yang tidak punya haid dan tidak tidak hamil, maka nanti tunggu 3 bulan. Seperti itu ya, Masya Allah. Semoga Allah menjauhkan dari perceraian. Semoga itu hanya sekedar pertanyaan saja ya. Jangan cerai, jaga rumah tangga agar senantiasa indah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Tumbuhkan cinta kasih dengan pasangan agar mudah dalam mengabdi dan berkorban. Mungkin Buya mau menyapa dulu, ada 1000 yang menonton. Masya Allah kepada yang minta doa juga. Kepada yang ikut bergabung dalam acara ini, berapa banyak, Masya Allah. Semoga Allah menjaga Anda semuanya. Allah memilih Anda
menjaga hati Anda, melembutkan hati Anda, melapangkan rezeki Anda, memanjangkan umur Anda, mengumpulkan Anda dengan orang yang menjadikan sebab Anda bahagia, menjauhkan dari fitnah, menjauhkan dari malapetaka dan bencana. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, bertemu di dunia dalam cinta dan indah hingga kelak di surga. Semoga di antara kita tidak ada prasangka buruk, yang ada hanya kebaikan, prasangka baik, saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, saling mengabdi, saling berkorban. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Salam ta'zim untuk keluarga. Wassalamualaikum fillah. Dan kita membaca Fatihah sekali sebagai bungkasan. Baca sekali sebagai bungkasan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, jauh dari fitnah, panjang umur, syaitan, lapang hati, lapang rezeki, berkat Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Pertanyaan dari your friend. Assalamualaikum Buya. Lanjut. Iya, Pak. Baik, lagi. Jadi tutup. Baik, nama apa? Sini. Nyambung lagi. Apa? Baik. Ini Jadi, Assalamualaikum Buya. Apakah air AC yang ditampung boleh dipakai untuk berwudu? Terima kasih. baik, pertanyaan cerdas. Karena omongan kami adalah yang dari langit dan turun dari bumi, kan begitu. Baik, secara zahir itu keluar dari AC. Akan tapi waktu Anda belajar waktu di SD dulu, bagaimana proses terjadinya awan, lalu turun ke bumi? Bagaimana? Air dari bumi, air dari laut itu menguap. Setelah menguap, menggumpal. Setelah menggumpal, turun. AC tidak mengeluarkan air, akan tapi AC itu menjadikan sesuatu air yang semula bakal menguap akan menjadi air. Maka disimpulkan setelah itu air AC bisa digunakan untuk wudhu karena sumbernya juga dari bumi, dari air yang dari tanah yang naik kemudian yang kalau terus ke atas akan menjadi mendung. Karena ini ada airnya, nah, seperti itu. Jadi air AC boleh dipakai untuk wudhu. Das ya, insyaallah. Allah alam bisawab. terakhir jangan disebut. Assalamualaikum. Afwan Buya, amalan untuk melembutkan hati suami. Lembutlah perilaku Anda dengannya, maka kelembutanmu akan menjadikan dia lembut. Tingkatkan kesabaranmu, maka kesabaran itu akan melembutkan hati orang yang keras sekalipun. Ini yang pertama, teori dohirnya. Yang kedua adalah Anda dekatlah dengan anak yatim. Ajari suami Anda untuk bersedekah kepada anak yatim. Menyentuh kepala anak yatim dengan bersedekah. Bukan nyentuh kepalanya tok, nanti pusing anak yatimnya. Jadi sambil mengusap kepala anak yatim lalu memberikan hadiah. Karena sungguh memberikan hadiah rezeki kepada anak yatim adalah melembutkan hati. Kalau suami Anda belum bisa, Anda mewakilkan, ya Allah, aku bersedekah kepada anak yatim ini dengan harapan agar suamiku semakin lembut hati. Ini diantaranya, dan masih banyak sebab-sebab Allah melembutkan hati seorang hamba, termasuk banyak membaca sholawat dan sebagainya. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Masih lagi, ada lagi pertanyaan apa Pak? Masih berapa menit? Kita harus jangan kurang dari 20 menit. Sudah ada 20 menit? Belum ya? Belum, 20 menit lah pengajiannya. Assalamualaikum Buya. Ini Sudah ada 20 menit? belum ya? Belum, 20 menit lah pengajiannya. Assalamualaikum Buya. Ini ada. Hai. Udah. Kita lihat ke bawah. Udah. Kita lihat ke bawah. Kalau Kata Nabi, ayun nasi akyas, siapakah orang paling cerdas? Kata baginda Nabi. Baginda Nabi menjawab, aktsaruhum lil maut dzikra. Orang yang aku lakukan akan aku petik. Iya. Air bisa saja, nggak ada masalah. Karena itu sebenarnya air dari bumi, air dari mata air. Itu air dari mata air. Nah, jadi biarpun air itu semula sudah bercampur. Ada orang bertanya, air dari selokan, kemudian disuling lagi jadi bersih. Boleh, karena menjadi air bersih, nggak ada lagi kekotorannya, nggak ada lagi. Nah, untuk lebih jelentrehnya, kami berharap ikuti nanti kajian selanjutnya. Pemantapan pemahaman tadi itu penting banget tentang air mineral ada semuanya. Insya Allah. Jadi boleh air kemasan itu boleh dipakai berwudu. Karena apa? Itu air asli dan belum ada bercampur dengan apapun. Tapi kalau sudah kata yang bersangkutan dicampur dengan sesuatu yang merubah, yang menjadikan sebab berubahnya air, maka itu menjadi tidak boleh dengan ketentuannya. Perubahan yang sangat nanti insya Allah, jangan buru-buru. Belajar fikih nggak boleh buru-buru. Satu-satu. Boleh bertanya, bagus. Akan tapi nanti akan kita alihkan pada waktunya nanti insya Allah. Baik.
Allah alam bisawab. Oke. Buya maaf, jikalau kita mengamalkan zikir la ilaha illallah tanpa ijazah, apakah boleh dikerjakan? Oh boleh, yang nyuruh baginda Nabi. Ya, Nabi menyebutkan jaddidu imanakum, perbaharilah wahai sahabatku imanmu. Oke, fanujaddidu imana ya Rasulullah. Gimana memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi menyebutkan aksiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyaklah baca la ilallah. Boleh baca la ilallah sebanyak-banyaknya. Dengan hati yang khusyuk, hadir, baca. Perlu kami tambahkan, semua yang datang dari Nabi boleh diamalkan biarpun tanpa ijazah. Akan tetapi, perlunya ijazah itu apa? Membiasakan agar kita punya guru dan bersambung dengan guru. Ini penting agar terbiasa dengan ketawaduan kita. Tawadu dan rindu cinta guru. Karena dengan mencintai guru maka akan menjadi sebab kita mendapatkan ilmu. Ya, itu insya Allah. Yang terakhir Buya. Assalamualaikum Buya. Amalan untuk melembutkan hati anak yang sering tantrum dan ngambek. Bagaimana? Amalan? Amalan untuk anak yang sering tantrum dan ngambek. Oh Masya Allah. Anda jangan terbawa emosi dengan ngambekannya. Sebab ngambek itu adalah salah satu bahasa protes yang diungkapkan oleh sebagian anak. Karena dia tidak ngerti cara lain mungkin untuk meminta kepada orang tuanya dan sebagainya. Lalu itu menjadi sebuah kebiasaan. Makanya Anda sendiri membuat perubahan dalam bersikap dengan dia. Kalau dia ngambek dan sebagainya, Anda jangan terpengaruh dengan kengambekannya. Bahkan kalau dia ngambek, lawannya adalah cuek. Kalau dia ngambek, Anda cuek, soal Anda tidak betul, harus dipeluk. Nah, baru dibahas tentang kengambekan itu nanti di saat dia tidak ngambek. Sebab ada perempuan gak cerdas. Kalau merajuk kepada istrinya, merayu pada suaminya, itu ngambek. Ayo bodoh dong, tambah marah suami. Ada bis. Tahan dulu ya. Jadi kalau dengan ngambek itu dipikir dia mau merayu. Jadi kalau cemberut dan sebagainya, wah ini perempuan bodoh. Suaminya bukan tambah senang dong dengan cemberut. Mestinya kalau dia ingin merayu suaminya dengan kalimat yang indah, dengan macam-macam. Sebetulnya ngambek itu adalah salah satu cara ingin mengungkapkan sesuatu atau menyampaikan keinginannya dengan cara yang tidak cerdas. Maka dengan cara ngambek seperti itu. Maka Anda jangan terpengaruh dengan kengambekannya. Maka pertama sedikit cuekin supaya Anda tidak marah-marah juga, Anda membalas ngambek dengan amarah. Kemudian bahas di saat di luar itu. Ngambek itu tidak baik, ngambek begini, nanti ada pemahaman. Setelah itu dia kalau ingat itu, maka dia insya Allah tidak akan ngambek lagi. Masya Allah. Cukup sampai di sini, insya Allah. Bertemu lagi dalam kesempatan yang lain, insya Allah. Jangan lupa saling doa. Kita sudah sampai kepada tujuan. Selamat datang di kota Adipura, kota Kediri, Masya Allah. Kita langsung pesantren Lirboyo. Mohon doa selalu. Nuhibbukum fillah, kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.